Halo, Shalom untuk pemirsa yang menonton. Kembali lagi di program kesayangan kita ya, podcast We Talk. No I but we, let's talk together. Nah sebelumnya mau sapa dulu untuk audiens yang nonton, baik yang di Jakarta, yang di luar Jakarta, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik yang menonton lewat YouTube dan juga menonton lewat MNC Live Channel. Doa kita semua semoga apa yang kita omongin hari ini bisa jadi pembelajaran, bisa jadi berkat dan berguna untuk kehidupan kita. Nah, aku jadi hari ini nggak sendirian, tapi biasanya kan sama Ko Wigan. Kali ini Ko Wigan lagi berhalangan. Jadi yang nemenin aku itu pertama ada Kinda. Indah. Ada Indah, mentor aku nih. Nah. Boleh Kinda? Halo, Sapa lu. shalom semuanya. Selamat malam. Selamat menyaksikan We Talk. Iya, biasa Kinda yang nonton ya. Iya, biasanya yang nonton ini kayak harus ada di sini menemani Theo dan Dan narasumber narasumber kita ada Ko Jimmy. Halo semua. Koko tuh nama lengkapnya siapa sih Ko? Nama lengkap saya tuh Jimmy Haryanto, cuman panggilannya Jimbo. Iya. Gitu. Jadi panggil Jimbo atau Ko Jimbo juga gak apa-apa. Kita nggak apa-apa manggil Jimbo. Gak apa-apa. Kita Lebih panggil akrab Ko Jimbo. gitu. Ko Jimbo aja. Iya. Oke. Nah, jadi kita bertiga di sini akan ngebahas soal tema yang menurut aku pribadi menarik banget. Nah, mungkin aku bukanya gini dulu kok. Jadi menurut aku Levos itu gereja yang fokus pengajarannya juga banyak membantu ke keluarga. Oke. Fokus di keluarga. Kalau aku ikut ibadah umum banyak banget khotbah-khotbah dari pendetanya, baik yang di luar maupun yang dari Levos yang ngebahas soal parenting sebenarnya. Iya. Jadi orang tua yang kayak gimana. Nah, tapi aku punya pertanyaan gitu. Kadang oke, orang tua harus begini, harus begitu. Tapi aku sebagai anak tuh sebenarnya harus gimana? Iya, betul. Gitu. Iya, Aku banyak iya. hal yang aku kayak, tapi kalau papa mama aku gini, aku jadi anak harus gimana ya? Kan jadi, karena aku percaya nggak mungkin orang tua dituntut ini, dituntut itu, belajar harus ini, ngerti anak, tapi anaknya juga sebenarnya nggak berusaha mengerti orang tuanya. Iya, iya. Tapi untuk ngertiin orang tua aku bingung mulai dari mana. Iya, iya. Nah, makanya pas Ko Jimmy itu ngebahas soal temanya from tension to trust, how to connect with your parents gitu, kita sebagai anak, aku jujur semangat banget. Semangat banget. Banyak yang aku pengen tahu gitu. Ya, iya. Nah, mungkin boleh buka dulu kok. Oke. Ya, jadi sebenarnya from tension to trust ini adalah satu journey kehidupan saya pribadi, di mana saya juga actually having a very hard time untuk bisa connect sama orang tua, tapi kemudian berdasarkan dari trial, uji coba, dari dengerin pengalaman orang, ngobrol sama mentor, cari tahu dari buku, kemudian yang paling penting adalah bergaul erat dengan firman, itu banyak hal yang akhirnya dibukakan. Dan hari ini tuh saya akan coba untuk menyederhanakan semua dari akumulasi itu untuk bisa dibagikan malam hari ini. Oke. Gak sabar nih aku. Ya, ya. Oke, mungkin kita mulai buka dulu dari yang Ko Jimmy mau share kok. Oke, boleh. So the reason kenapa from tension to trust, karena betul tadi banyak banget angle di gereja yang bahas dari segi orang tuanya, equipping orang tuanya. Tapi giliran untuk anak-anaknya nggak terlalu banyak dibahas. So dan ini aku mau mulai dulu dengan satu statement. Jadi ada satu statement yang bilang the meaning of communication is the response that you get. Kalau bahasa gaulnya kita gini, komunikasi itu bukan soal niat, tapi soal dampak. Jadi kadang ketika kita niat kita baik, kita nggak ada niat mau ngelukain orang tua, tapi ketika komunikasi itu dilakukan, cara penyampaiannya dilakukan, dan dampaknya jadi negatif, padahal niat kita baik loh, tapi dampaknya negatif, hasilnya pasti negatif. Jadi ini penting yang akan kita bahas nih dalam waktu sejam ke depan adalah gimana cara penyampaiannya yang simple, yang praktikal tapi powerful. Karena firman Tuhan udah jelas banget ngomong, Yakobus 1 ayat 19. Bahkan kalau rekan-rekan semua yang nonton ini, kakak-kakak, adik-adik yang nonton ini semua lupa apa yang saya ngomong, ini ayat jangan sampai lupa. Karena kunci komunikasi ada di sini. Yakobus 1 ayat 19 bilang gini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Nah ini yang sebenarnya pembelajaran ini akan berakar dari sini gitu. Nah aku lanjut ya. Yep. Oke, so
Berarti kalau misalkan kita bedah ayat ini, intinya adalah gini, belajar untuk fokus ke potensi respon yang akan timbul. Bukan hanya ke kata-kata yang kita ucapkan atau niat kita. Jadi setiap kali kita ngomong, kita mikir nih, oke, kalau gue ngomong gini, dampaknya apa? Respon yang akan kira-kira muncul apa? Karena ingat bahwa apa? Tuhan tuh memberikan kita pilihan. Gitu. Tuhan memberikan kita pilihan. Nah, ini yang kita bisa kontrol. Nah, caranya gimana? Simple banget sih. Sebenarnya gini. If you want to change the impact of your words, then belajar untuk check your own vibe and change your vibe. Nah, vibe ini sebuah singkatan. Gitu ya. Kalau anak muda kan vibe gitu. Wah, you got vibe, bro gitu. Vibe gitu. Tapi vibe ini sebenarnya sebuah singkatan yang gampang diingat. Yang pertama adalah validate. The V from the vibe is validate. Nah, validate ini apa? Validate ini gini loh, daripada kita fokus bela diri atau kepancing pas ngomong sama orang tua, kenapa nggak kita belajar untuk fokus bonding? Daripada fokus kepancing, kita fokus bonding. Maksudnya apa? Kita belajar untuk validasi perasaan orang tua pas mereka lagi komunikasi ke kita, atau bahkan pas mereka lagi marah ke kita coba untuk validate their feeling. Validasi itu maksudnya apa sih? Validasi itu maksudnya kita coba untuk memahami dan kita coba untuk mengerti kenapa mereka berpikiran seperti itu. Jadi agenda kita untuk mencoba menjustify diri, agenda kita mencoba untuk menjelaskan diri, itu nanti dulu. Agenda kita adalah aku mau pahamin kamu dulu, gitu. Nah, ini ada backgroundnya nih. Jadi kalau di neuroscience, kalau belajar tentang ilmu otak, kebetulan saya juga salah satu pembelajar di ilmu neuro, itu bicara bahwa validasi itu akan trigger yang namanya hormon oksitosin. Nah, jadi ketika validasi itu berhasil dilakukan, orang yang mendengar yang kita validasi itu oksitosinnya keluar. Oksitosin itu hormon, kalau nggak salah happiness ya, hormon yang kayak hormon cinta gitu. Jadi itu hormon yang akan memperkuat bonding gitu. Makanya kenapa the deepest need, saya lupa siapa yang nulis, ada satu buku klasik udah lama banget. The deepest need of a human heart is to be appreciated gitu. Jadi dengan gitu kita mengapresiasi. Dan ini kata kuncinya adalah empati. Empati. Nah, masih ingat gak ketika Yesus di Yohanes 11 ayat 33 sampai 35? Yesus itu punya kebiasaan ketika dia reach out ke orang-orang di sekitarnya, Yesus itu punya salah satu kebiasaan, yaitu dia tuh suka memvalidasi perasaan orang. Sama ketika dia mau bangkitin Lazarus, ketika Lazarus sudah meninggal gitu ya. Kan Yesus bisa aja datang tok terus langsung arise. Gitu. Tapi kan enggak. Yang Yesus lakukan apa? Dia validasi dulu perasaannya Maria. Dia ikut nangis sama Maria. Dia ikut nangis gitu. Dan itu bikin aku jadi berpikir, ini penting sekali bahwa di dalam pelayanan Yesus itu melakukan yang namanya memvalidasi gitu. Karena dampaknya ketika orang lihat mukjizat, ketika orang lihat hidup kita berubah sebagai mukjizat, orang tua lihat hidup kita berubah sebagai mukjizat, it's good. Tapi akan lebih keren lagi kalau kita juga bisa bonding sama orang tua, supaya kita bisa impact kehidupan mereka juga sampai kekekalan. Terutama kalau orang tua kita belum kenal sama Tuhan. Bonding itu perlu. Makanya kenapa validasi itu menjadi bagian yang paling pertama. Nah, yang menarik nih, ini gue terus-terusan, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya. Journal of Social and Personal Relationship. Jadi ada Journal of Social and Personal Relationship tahun 2019 mengeluarkan sebuah statement yang bilang ini, komunikasi yang dimulai dengan validasi meningkatkan trust 33% lebih cepat. Jadi bayangin, jadikan hubungan kita dengan orang tua kita itu sebagai training ground kita sebelum masuk ke dunia kerja. Karena kalau kita bisa bangun cara memvalidasi orang tua kita, itu nanti Anda akan ketemu dengan siapapun dalam hidupmu, calon bosmu, calon partner bisnismu, itu akan terlatih. Anda bangun sudah terlatih. Makanya ini training ground, belajar validasi. Contoh praktis ya, misalkan orang tua langsung tiba-tiba marah gitu, kamu pulang selalu jam 12 malam, kenapa gitu, kenapa? Terus dimarahin. Daripada kita kepancing, kita bilang, ma, sorry ya, aku ngerti kok kalau mama pasti khawatir. Kalau aku jadi mama juga, kalau punya aku juga khawatir gitu.
Nah, jadi kita validasi perasaannya. Bukan berarti kita membenarkan. Ya, sebenarnya sih kalau perasaan orang tua bisa dibilang hampir selalu benar. Ya, karena kita kan kadang ketika saya tumbuh juga saya banyak banget blind spot gitu. Tapi kita mencoba untuk memahami perasaan dia dan kita ucapkan. Nah, itu kata kunci validasi. Memahami dan kita ucapkan bahwa kita benar-benar memahami dia. Karena yang penting itu kadang kita paham tapi nggak diucapin pun dia nggak mengerti kalau kita paham dia. Yes, betul. Kadang-kadang orang bilang, kalau dia sayang mah dia harus tahu. Ngerti dong gitu kan. Padahal kan enggak. Kita kan bukan ahli nujum, kita bukan fortune teller, kita bukan orang yang tahu. Kadang-kadang kita clueless gitu. Apalagi anak-anak muda gitu. Ketika zaman saya masih muda gitu ya. Ya mudah-mudahan masih muda. Masih muda. Kadang-kadang kita berasumsi kan, dan sedangkan asumsi itu adalah kunci dari segala masalah yang tidak perlu gitu. Jadi kita jangan berasumsi bahwa mereka tahu, kita ucapkan. Dan kadang-kadang dengan kita ucapkan kita validasi, karena tadi saya bilang salah satu kebutuhan paling mendalam dari manusia adalah untuk diapresiasi, untuk dimengerti. Ketika mereka merasa dimengerti, itu mereka punya tembok turun. Dan di situ terbuka komunikasi. Karena kalau orang tua lagi naik darah, Anda ikut-ikutan ngegas, nggak bisa. Pecah. Orang yang emosinya lagi tinggi itu nggak bisa diajak berpikir secara logika. Karena yang penting terkeluarkan dulu emosinya. Nah, makanya ketika dikeluarin, justru kita mencoba mengerti. Gitu. Kita validasi perasaan. Aku mau nanya lagi kok. Boleh. Kadang dapat gambaran nih soal memvalidasi perasaan orang tua, cara pikir mereka, kita coba memahami. Tapi di bagian ketika harus ngomongnya itu kok rasanya aneh kok. Mungkin karena gengsi kah? Atau karena budaya di keluarga nggak terbiasa untuk terbuka, nggak terbiasa, bukan tipikal orang tua sama anak yang ngobrol gitu. Jadi rasanya aneh. Nah, kalau untuk anak-anak yang kayak gitu kok rasanya aneh itu mulainya dari mana kok? Ini pertanyaan bagus banget. Bisa naik sepeda nggak? Bisa. Masih ingat gak pertama kali belajar naik sepeda? Lupa inget lah kok. Okay. Samar-samar. Anak saya yang paling gede itu udah bisa naik sepeda. So yang pertama kali saya ajarin adalah, pokoknya apapun itu, lu kayu sekencang mungkin. Setirnya arahin ke depan, pokoknya mau oleng kanan kiri, hajar aja. Walaupun lu gak biasa. Walaupun lo akan oleng kiri kanan, tapi kayu aja, jalanin aja dulu, kayu aja. Nanti ketika kayu, ntar tiba-tiba lo nemu balance sendiri. Gitu. Dapat feelingnya ya. Gitu. Terus dia coba dong, nggak bisa. Dia coba sekali tuh. Terus udah gitu saya nggak nyerah, saya tunjukin video YouTube. Nih lihat nih, cara orang ngayuh tuh kayak begini. Terus dia lihat ada anak kecil lebih kecil dari dia, bener, udah kasih sama orang tuanya nasihatnya sama, begitu dia kayu langsung bisa. Terus udah gitu dia lihat video itu langsung bisa. Jadi anak saya belajar naik sepeda tuh nggak nyampe 15 menit. Terus dari situ saya dapat satu inspirasi bahwa orang itu bisa karena dipaksa dan karena dibiasakan. Gitu. Jadi ketika kita belajar kebenaran dari firman Tuhan, ketika kita belajar kayak tadi yang sebut Yakobus 1 ayat 11, cepat untuk mendengar gitu ya. Sama. Jadi nggak biasa, nggak apa-apa. Semakin gak biasa itu tanda bahwa kita semakin bertumbuh. Gitu. Challenge gitu, hajar aja. Pokoknya ingat, semakin gak biasa dan semakin kita mau lakukan karena tidak biasa, itu adalah signal bahwa kita lagi bertumbuh. Gitu. Paksa dan biasakan. Iya, dipaksa dan dibiasakan aja. Dan kenapa saya kasih lihat video YouTube? Itu ada artinya, modeling. Kadang-kadang kalau anak itu masih clueless, kita harus kasih contoh. Sebagai orang yang lebih tua atau sebagai mentor, kita kasih contoh gitu. Nah itu mereka perlu modeling gitu. Aku terpukau banget sama Koko waktu pas tadi bilang bukan niatnya, tapi dampak apa yang akan timbul pada saat kita berbicara gitu. Jadi sebelum segala sesuatu terucap atau bahkan kita bertindak, kita memikirkan orang lain dulu. Yes, exactly. Put others first. Dulu ya ketika di sekolah anak saya itu kan sangat Kristen banget ya. Jadi ada satu nyanyian lagu yang diulang-ulang terus. Jadi ketika pulang ke rumah gitu dia nyanyi J-O-Y, J-O-Y, it will make you smile. Jesus first,
others next, yourself is the last. Yay. Dan memang dari awal kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk menempatkan Yesus pertama dan belajar untuk menempatkan orang lain sebelum diri kita. Makanya kenapa ini training ground, betul banget gitu. Keren banget. Dan kadang sebagai anak kita berpikir orang tua aja lah yang mengerti, pikirin kita aja lah. Kita nggak pernah kepikiran untuk kita sebagai anak tuh harus loh memikirkan orang tua, orang yang berjuang buat kita. Betul. Orang yang bahkan rela melakukan apa aja untuk membiayai kita gitu, support kita gitu. Betul. Ya, ada masanya dan saya yakin kalau kebetulan anak-anak ini lagi ngedengerin ini, kamu nggak kebetulan dengerin ini. Yes. Dan ini memang signal dari surga untuk bergerak. Yes. Amin. Ya. Gitu. Nah, itu basically yang poin pertamanya ya, poin pertama ya. Si validate itu ya. Validate. Ini aku lanjut ya. Oke. So kan tadi vibe ya. Jadi kita harus check our vibe, change our vibe. Jadi V-nya yang pertama itu adalah validate. Nah, kemudian I gitu ya. I-nya itu adalah imitate atau mirroring. Mengimitasikan, meniru. Gitu ya. Kalau ini sebenarnya ilmu komunikasi. Jadi yang menarik adalah kalau belajar ilmu komunikasi ada satu teori namanya Albert Mehrabian. Jadi ada satu orang namanya Albert Mehrabian tuh bikin research. Jadi ternyata adalah 93% komunikasi itu dipengaruhi oleh non-verbal cues. Apa itu non-verbal cues? Adalah body language atau apapun yang tidak berhubungan dengan kata-kata. Jadi efektivitas kita mengungkapkan dampak tadi ya, dampak dari apa yang kita katakan itu 93% itu tidak bergantung sama kata-kata yang keluar. Tapi 55% itu body language, 38% intonasi kita, dan itu total dari 93%. Baru 7% itu adalah kata-kata itu sendiri yang berdampak. Makanya kenapa firman Tuhan itu bilang bahwa ya kayak tadi itu harus lambat marah, cepat mendengar gitu ya. Dan ini yang menarik adalah saya juga nemu nih 1 Korintus 11 ayat 1 bilang imitate me as I imitate Christ gitu ya. Jadi mengimitasi ini bicara tentang modeling. Nah, ini bicara juga kalau dalam ilmu komunikasi adalah begini. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita belajar untuk matching and mirroring. Maksudnya apa? Jadi ketika orang tua kita nadanya melembut, kita ikut melembut. Jangan dia melembut kita ngegas. Karena ini yang bikin emosi kan. Tipikal anak zaman now, mau baru ngomong 1 kamu udah 10 gitu. Betul. Jadi di otak kita kalau kita mau ingat vibe, ingat ya, V-nya kita validasi, I-nya imitate. Jadi ketika orang tua kita mulai ngomong dan pembicaraan yang serius, yang memang bisa jadi tension gara-gara omongan ini, kita ikutin, kita imitate. Jadi ketika dia mulai melambat karena ada hal penting yang dia mau ucapkan orang tua kita, ya kita ikut melambat, kita dengarkan, imitate. Gitu. Jadi kadang-kadang kita dengerin. Nah, kenapa? Karena tadi dibilang 55% komunikasi itu kan body language. Ya kan? Terus sisanya 37% apa? Intonasi kan. Dan jadi kita harus amati dan kita imitate, kita lihat gitu. Nah, ini penting karena dari situ adalah salah satu teknik komunikasi yang membantu mereka untuk bisa bangun hubungan sama orang tua. Gitu. Komunikasinya lebih lancar kalau body language-nya oke. Betul. Contoh. Misalkan orang tua lagi ngomong, terus dia tiba-tiba duduk gitu ya, tangannya begini gitu ya. Ya kita pelan-pelan kita ikutin intonasinya dia, sambil kita duduk juga tangannya kita ikutin. Sesimpel itu. Misalkan orang tua begini, kita duduk ya, kita ikut gini, kita ngobrol. Nah, dengan kita mulai imitate dia, sebenarnya kita lagi bangun bonding dengan orang tua, tapi at the same time kita juga fokus sama dia punya body language. Kita fokus sama body language dan kita jadi nggak sibuk untuk ngeliatin handphone segala macam, fokus sama mereka karena komunikasi itu kata-kata cuma 7%. Gitu. Nah, imitate ini di dunia bisnis tuh kepake banget. Bahkan di study Harvard, ini udah lama sih 2011 dibilang gini, mirroring itu mempercepat pembangunan trust hingga 2 kali lipat pada saat negosiasi. Itu sampai se-ekstrim kalau dunia bisnis tuh sampai kita lagi duduk gitu ya, kayak posisi duduk kayak begini, saya duduk, saya ikutin, saya duduknya juga begini. Gitu. Tapi jangan
terlalu kayak obvious. Oh, duduknya gitu ya? Gitu. Nah, itu minta digampar gitu. Jangan. Kayak ngeledek. Jadi kita subtle, jadi pelan-pelan kayak begini, kita ngikut, duduk. Gaya ngomongnya juga kita mulai imitate, selaraskan gitu. Bukan tiru plek tapi selaraskan. Ya imitate itu Indonesia mungkin lebih bagus, selaraskan, betul. Gitu. Itu teknik yang perlu dilatih, tapi itu akan membantu. Sekali lagi, ngobrol sama orang tua itu training ground gitu. Karena itu ilmu akan pakai pada saat di bisnis. Jadi nggak perlu belajar jauh-jauh sampai kemana, belajar melakukan di rumah dulu. Betul. Dengan orang tua. Validasi perasaannya, boleh tahu nggak kenapa mama seperti ini, atau saya yakin saya juga kalau jadi mama juga khawatir. And then sambil ngomong kita lihat body language-nya sambil kita imitate, kita selaraskan. Gitu. Keren banget, banyak banget pelajaran yang anak muda harus serap dan mulai terapkan. Pasti akan jadi generasi yang berbeda, generasi yang komunikasinya lancar sama orang tua. Bahkan jadinya kita generasi yang mau mengerti orang tua. Wow, that's true. Yes. Makanya kenapa we have to learn to seek first to understand dan to be understood. Itu kalau nggak salah Stephen Covey yang ngomong di salah satu Seven Habits. Dan memang kuncinya begitu. Ketika kita bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya itu sebenarnya. Kalau kita sendiri berjuang untuk dimengerti, justru kita harus belajar untuk mengerti orang lain dulu. Kuncinya di situ. Gitu. Tapi kadang-kadang mungkin nggak ada yang ngajarin kita. Nah makanya sekali lagi pemirsa dengar ini nggak kebetulan. Gitu. Kalau anak-anak yang mungkin, aduh, gue capek kok papa gue, mama gue tuh kalau udah ngomong tuh ngomel aja. Nah itu imitate-nya gimana? Itu pertanyaan bagus banget. Oke. Jadi ketika saya bilang imitate itu bukan berarti kalau orang tua ngomel kita ikut ngomel. Kan gue imitate. Dia naik darah, gue naik darah dong. Nggak gitu. Jadi ketika kita bilang imitate itu sebenarnya bicara tentang ketika kita mau berdiskusi atau berkomunikasi. Dan ingat ketika orang lagi naik darah, logikanya nggak jalan. Jadi ketika kalau dia lagi naik darah jangan diimitate. Ketika lagi naik darah konteksnya bukan diskusi. Betul. Dia lagi naik darah, validasi. Oke, aku ngerti kenapa mama marah dan aku minta maaf itu. Jangan dikejar untuk berdiskusi saat itu. Karena nggak ada, nothing good comes from ngobrol, diskusi sama orang yang lagi emosi. Nggak ada. Bahkan semua logika yang paling benar di muka bumi ini juga akan mental. Jadi biarkan luapan keluar, emosi keluar. Nanti setelah udah selesai, udah nggak emosi, baru kita aja ngobrol. Nah pada saat ngobrol itu gunakan imitate. Menyelaraskan body language, intonasi. Gitu. Bisa dibilang sebenarnya tujuan dari imitate ini ya supaya pihak yang ngobrol sama kita dia ngerasa kita tuh emang serius mau dengerin juga. Exactly, yes, betul, serius buat dengerin dan ada rasa kayak ya mirroring, kayak ini aku lagi ngomong sama diri sendiri gitu. Gitu. Karena saya percaya bahwa anak Tuhan zaman now, or even anak Tuhan dari semua zaman yang dipakai efektif untuk kerajaan surga adalah orang-orang yang jago berkomunikasi. Dan itu training groundnya sama orang tua. Training groundnya sama orang tua. Gitu. And I know it's not easy. Saya berdamai sama orang tua aja tuh makan waktu lama sekali. Sampai akhirnya saya bisa menerima celotehan-celotehannya. Dan itu pun kadang-kadang masih bisa kepancing. Again, itu sampai sekarang. Tapi nggak sesering dulu ya. Kalau sekarang saya dengar celotehan-celotehan saya cuma senyum, saya ketawa. Ya thank you mami udah concern sama saya. Thank you udah ini. Karena bentuk perhatian orang tua kadang kayak nyebelin. Betul. Karena referensi yang mereka tahu untuk sayang anak adalah celotehan. Betul. Karena mereka nggak punya referensi lain. Mereka nggak punya role modeling kakek neneknya yang peluk mereka bilang I love you, itu nggak ada. Iya. Betul. Jadi referensinya memang cuma celoteh gitu. Betul. Benar. Gitu. Nah itu basically dari gitu, imitate. Gitu. Ya, imitate. Lanjut ya. Oke. So kayak tadi ya vibe ya, ingat ya. Jadi kita check our vibe, correct our vibe, change our vibe gitu ya. V-nya itu kan validate. I-nya itu adalah imitate. B-nya itu adalah be curious, be curious. Jadilah orang yang penasaran gitu ya. Amsal 20 ayat 5 bilang gini. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam,
Tetapi orang yang pandai tahu menariknya. Ini keren banget loh ya. Dia bilang, rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Pemikiran orang itu seperti air yang dalam. Intensi orang itu, kenapa dia marah itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menariknya. Tahu untuk cari tahu. Apa sih root cause problemnya, kenapa bapak emak gue marah? Apa sih yang bikin dia sampai seperti itu? Ini ayat menarik banget. Dan kuncinya ada kembali lagi di Yakobus. Kayak tadi bilang, kalau semua lupa apa yang saya ngomong, itu kuncinya ada di Yakobus 1:19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Karena ketika kita cepat untuk mendengar, kita seperti orang pandai yang coba menariknya. Gitu. Nah, caranya tadi kalau V, validate, E adalah imitate, be curious. Nah ini, karena curiosity itu breaks tension. Jadi rasa ingin tahu itu memecahkan yang namanya ketegangan. Jadi ketika orang tegang, jangan disambut dengan ketegangan, jangan disambut dengan anger. Tapi ketika ada situasi tegang, sambut dengan curiosity. Wah, boleh tahu nggak kenapa? Gitu. Apa yang otak itu terbuka saat mendengar pertanyaan yang tidak mengancam. Terbuka ketika mendengar pertanyaan yang tidak mengancam. Betul. Jadi ketika ada non-threatening questions, itu akan membuka otak. Gitu. Contoh, Pak, kan Papa dari tadi bilang kalau aku nggak boleh kuliah keluar kota, tunggu sampai aku S2, gitu ya. Tapi aku kan S1 pengen banget nih keluar kota. Aku penasaran, Pak, boleh tahu nggak menurut Papa kenapa aku belum siap? Itu curiosity. Boleh tahu nggak? The magic word adalah boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak, Pak? Kenapa Papa ngerasa aku belum siap? Tapi ingat, curiosity lahirnya dari be curious, bener-bener penasaran, bukan karena mau ngenyek, bukan karena mau nyindir gitu. Karena berusaha mau memahami ini. Berusaha untuk memvalidasi. Jadi curiosity, jadi kita pakai topi sebagai topi seorang, kalau kata mentor saya Pak Hindranata Nikola itu, pakailah topi seorang murid ketika kita bertanya. Jadi nggak threatening, betul. Jadi nggak perasaannya kayak mengancam gitu. Why? Kenapa? Bukan sebagai pendakwa, tapi sebagai seorang murid yang aku mau belajar. Aku pengen tahu apa sih yang ada di pikirannya Papa. Kenapa sih Pak aku nggak? Kenapa menurut Papa aku belum siap? Aku cuman kepengen tahu. Boleh tahu nggak? Gitu. Nah ini penting ya, sekali lagi komunikasi itu adalah dampaknya, bukan niatnya kita. Pengucapannya itu penting. Gitu. Nah makanya kenapa ada penelitian itu UC Berkeley, the Greater Good Science Center membuktikan bahwa curiosity based questions, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbasis ingin tahu dengan spirit ingin tahu, membuat lawan bicara lebih terbuka 42% lebih banyak dari hanya sekedar menyampaikan statement. 42% nih. Efektif, men. 42% itu gede loh. Cuma dengan cara boleh tahu nggak? Gitu. Dengan orang nggak takut salah juga pas ngomong, dia lebih gampang terbuka gitu. Betul. Karena ada rasa pengen belajar, ajarin gue apa, gue nggak ngerti gitu. Exactly. Dan bisa jadi ketika seorang anak bertanya, kenapa saya nggak bisa S1 ke luar kota atau ke luar negeri, dan akhirnya dan dengan non-threatening dia tanya, orang tua akan lebih terbuka, dia akan ngomong gini-gini, dan kita bisa jangan langsung di counter, catat dulu. Catat dulu, kayak orang kita benar-benar murid kan kita nyatet. Kita pahami dulu, nyatet, nggak usah langsung direspon. Kasih waktu. Anak kecenderungan tapi kan. Nah, kembali lagi komunikasi itu bicara tentang dampaknya, bukan niatnya. Penyampaiannya penting. Niat kita bukan ngasih tahu orang tua kita salah. Harusnya gue udah boleh keluar negeri, bukan itu ya. Kayak contoh lah, kayak kita beli barang, kita komplain. Kan ada tuh ya, ini juga teknik di customer service loh. Jadi ketika kita terima komplain orang, jangan langsung dijawab. Oke Pak, Bu, saya akan diskusikan dengan manajer saya apa yang saya bisa bantu. Itu teknik. Nggak langsung dijawab. Praktek ke semua hal pada akhirnya. Betul. Kecuali kalau memang ada hikmat untuk langsung quick kill selesai di tempat, that's different. Tapi most of the time saya selalu ajarkan ke orang-orang yang di customer service, jangan langsung jawab walaupun kita udah punya senjatanya untuk kasih tahu apa gitu. Langsung biarkan orang itu tahu bahwa kita memahami mereka, kita mengerti mereka, dan kita memang berusaha memperjuangkan apa yang mereka mau. Jadi nggak usah dijawab, tunggu dulu, tampung dulu, catat,
Nah ini kalau mau curiosity, begitu udah selesai ngomong, boleh tahu nggak Pak, kenapa Papa nggak kasih aku untuk kuliah S1 di luar kota? Begitu dia kasih gini-gini, tugas kita adalah sebagai murid, curiosity, menyimpulkan. Oke Pak, jadi setelah aku dengerin Papa, aku simpul ini ada 3 hal. Kenapa menurut Papa aku belum siap buat kuliah ke luar kota gitu ya, atau ke luar negeri. Nomor 1 adalah ini, nomor 2 ini, nomor 3 gini. Betul begitu Pak? Kalau misalkan dia bilang, iya betul. Nah begitu dia bilang betul, itu biasanya dia punya guard, dia punya tembok, dia punya hati yang terjaga, tembok tinggi itu akan turun. Karena dia merasa dimengerti. Nah kalau begitu udah kayak gitu, Anda punya pilihan. Mau langsung Anda ngomong, masuk pelan-pelan, atau Anda mau tunggu gak apa-apa. Kalau Anda tunggu sebenarnya lebih cantik juga. Jadi Anda kayak oke, coba aku pikirin ya Pak. Gitu. Nanti kita ngobrol lagi boleh minggu depan atau besok. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan ketika saya bilang oke, ada 3 ya Pak, kesimpulannya 1, 2, 3. Terus sudah gitu, ya enggak, bukan cuma itu doang, ada lagi. Gini. Oh ya, oke, berarti ada 4 ya Pak. Dengerin lagi. Gitu. Dan ada juga orang tua yang lucu, diulang-ulang poinnya. Enggak apa-apa. Karena untuk mendengar. Betul, karena orang yang lagi emosi tidak bisa berpikir secara logis. Tugas kita dengan kita bertanya dengan non-threatening question, pertanyaan yang tidak menyerang, kita membantu menyimpulkan pemikirannya. Dan di situ orang langsung turun emosinya. Cobain deh. Ini adalah tips yang saya juga sebenarnya ajarkan ke orang-orang yang handle komplain. Curiosity itu. Orang kan lagi emosi, lagi kesel. Dan tidak bisa berpikir secara logis. Tugas kita membantu dia untuk berpikir tanpa memberikan solusi. Jangan di counter dulu. Gitu. Wah. Dampaknya dulu ya, orang merasa dipahami dulu. Exactly. Karena ujung-ujungnya adalah kembali lagi. Kalau bahasa saya building rapport atau building trust, membangun jembatan emosi dulu. Oh dia itu memang didengarkan dan kita mengerti. Gitu. Sehingga nanti kita ketemu common ground gitu. Exactly. Dari common ground itulah kita bisa berbicara hati ke hati. Bukan masalah I win you lose, you lose I win, tapi tengahnya apa nih? Yang kita berdua bisa sama-sama win. Gitu. Kalau kita tarik ke case soalnya banyak yang soal anak mau keluar negeri, tapi karena dia anak terakhir, papa mamanya, nggak kasih. Tapi giliran aku tanya, sebenarnya kalau papa mama kenapa nggak bolehin? Mereka sebenarnya nggak tahu juga. Nggak tahu lah kok papa mama. Gitu jawabannya kok kebanyakan. Nggak rela aja gitu. Itu jawaban yang muncul karena building rapport atau trustnya atau validasinya belum cukup. Atau berarti itu mesti lihat timing juga, belum cukup itu. Coba divalidasi, ambil waktu lagi, jangan ngotot harus dapat jawabannya sekarang, enggak. Karena kadang-kadang gitu ya, entah itu memang mereka juga ada rasa malu, ada rasa kayak soalnya alasannya nggak terlalu logis gitu atau gimana, iya kan? Jadi kadang-kadang itulah kenapa kita sebagai anak belajar untuk baca situasi. Karena orang tua kan ada gengsi juga ya, bukan cuma anak ya benar. Betul, belajar baca situasi. Nah, di sini kenapa penting kita harus semakin dekat sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kasih kita hikmat. Dan hikmat daripada Tuhan itu bukan dari dunia. Anda mau baca buku self-help sehebat apapun komunikasi, at the end of the day, semakin kita dekat sama firman Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan bilang ketika doa kita bilang, Tuhan, bukan hanya selidiki hatiku, tolong selidiki hati papa mama. Tolong ungkapkan ke mereka alasan yang mungkin mereka tidak terkatakan kepada saya. Doa itu powerful loh. Dan itu saya pakai bahkan in the business world sampai sekarang. Saya juga berdoa, saya mendoakan bukan hanya untuk menyelidiki hati saya, itu juga menyelidiki hati klien-klien saya. Pray for them, man. Kalau sama ini ibu yang dibilang berdoa buat keluarga, no, you sebagai anak harus belajar berdoa for your parents. Karena mereka banyak serangan di dunia ini. They need to be protected by your prayers. Bahkan kadang mereka juga nggak ngerti cara parenting yang benar. Karena kembali lagi referensi dari opa omanya, dari orang tuanya juga begitu-begitu aja. Dan di umur yang udah tua mereka dituntut untuk belajar terus. Nggak gampang ya. Dan cuman kelembutan daripada Roh Kudus yang bisa bikin hati mereka tuh lembut. Untuk bisa dengar-dengaran. That's why it's very important. Gitu. In fact, if you forgot everything that I say, kalau kamu semua lupa apa yang saya ngomongin, jangan lupain ini. Doakan orang tuamu sungguh-sungguh. Gitu.
Wah, itu ya. VIB. VIB. Yang terakhir, ini kita masih ada waktu, aman? Aman banget, aman. Saya seneng banget loh, hari ini topiknya luar biasa Iya, juga, aku saya juga seneng jadi banget. excited. Dan penasaran dan ayo kok. Oke, so ketika tadi saya bilang check the vibe and modify your vibe gitu, change your vibe. V-nya itu kan validate, I-nya imitate, B-nya itu adalah be curious gitu kan. And I-nya adalah edit your POV. Ubah atau edit kita punya point of view. Gitu. Point of view itu bisa kita ubah loh. Gitu. POV itu bisa kita ubah. Makanya kenapa firman Tuhan juga banyak mengacu pada perubahan paradigma. Gitu kan. Because paradigma point of view itu bisa kita ubah. We are in control of that. Tuhan kasih kita control of that gitu. Dan itu justru tanggung jawab kita. Menjadi manusia yang bertanggung jawab itu kan ya itu ngubah point of view, POV. Firman Tuhan bilang segala sesuatu diperbolehkan tapi gak segala sesuatu berguna. Nah kalau POV-nya gak berguna ya jangan dipakai. Ganti lah. Kalau POV lu bikin gontok-gontokan sama orang tua lu, sama di rumah ya ganti. Kalau POV lu suami istri gak berguna, berantem terus, ya jangan dipakai, ganti. Tanya sama Tuhan, POV apa Tuhan yang saya perlu adopsi? Nah jawabannya ada di firman. Gitu. Belajar itu definisi kasih. Kasih itu sabar, kasih itu. Udah dijelasin lengkap tuh. Udah lengkap. Tapi memang itu proses, gak bisa semuanya langsung kita hidupin jadi seperti Kristus, gak bisa. Nah yang menarik adalah edit your POV. Itu saya ini actually belajar dari Pastor Ruli gitu. Kayaknya waktu itu Pastor Ruli yang pernah ngomong. Dia pernah cerita tentang Yusuf. Kejadian 50 ayat 20. Ini adalah statement yang keluar dari mulutnya Yusuf ketika bokapnya Yakub ya, Israel tuh meninggal. Dan ketika meninggal, kakak-kakaknya Yusuf tuh takut. Kenapa dia ketakutan? Karena dia takut dibunuh. Takut Yusuf itu kalau bapaknya udah gak ada, gua akan sikat nih. Kakak gue balas dendam. So mereka takut. Mereka ngomong sama Yusuf, Yusuf please jangan bunuh kita segala macam. Ini Yusuf keluar statement ini. Dia bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan ini untuk kebaikan, ya, untuk menyelamatkan bangsa yang besar gitu kan, sebuah bangsa besar. Nah, versi bahasa Inggrisnya lebih keren lagi. Versi bahasa Inggrisnya begini, you meant evil against me, but God meant it for good, to save as many people alive. Jadi dari situ aku belajar bahwa edit kita punya point of view. Ketika dia bilang you meant evil against me, maksudnya begini. Ketika kita lagi ngobrol sama orang dan ketika kita nggak suka sama POV-nya orang tua kita, kita ngomong, tapi penuh dengan rasa hormat. Jujur Pak, aku nggak terlalu setuju dengan sudut pandang itu, dengan your POV. Karena menurutku I feel POV itu tuh benar-benar bikin aku ngerasa kecil atau gimana. Ngomong. Gitu. Jadi sama ketika Yusuf bilang ke saudara-saudaranya, lu tuh meant evil against me loh, gitu loh. Tapi ngomong dengan rasa hormat. Tapi yang menarik ada begini, but God meant it for good. Tetapi aku percaya bahwa walaupun POV kita berseberangan, Tuhan tuh punya rencana. Aku mau coba pahami kenapa papa atau mama punya POV itu. Karena aku tahu pasti ada satu hal baik yang bisa aku belajar dari situ. Gitu. Nah, jadi POV itu bukan untuk kita ngubah POV-nya orang, kita ngubah POV-nya kita. Jadi daripada kita sibuk kesel dan coba nyerang POV-nya orang lain, justru kita sibuk nyari lesson learn apa yang Tuhan mau aku belajar dari POV-nya bapak emak gue saat ini. Yang sebenarnya gue gak setuju. Tapi lesson learn-nya apa? Apa yang sebenarnya aku perlu petik dari sini? Gitu. Nah ini yang kalau di ilmu psikologi itu bicara tentang self awareness, bicara tentang kemampuan untuk bisa memahami, merefleksikan diri. Kenapa saya bisa marah? Kenapa saya bisa tersinggung? Statement apa? Nah, selain saya tersinggung, ada POV lain nggak yang membuat saya jadi bisa belajar dapat sesuatu dari sini? That's edit your POV. Gitu. Contoh ya, contoh. Daripada kita ngomong, kenapa sih papa mama gak percaya sama aku? Itu kan statement ya, yang muncul di pikiran kita. Ubah POV-nya. Actually ya, mereka tuh khawatir dan pengen aku ngerasa aman. That's changing your POV. Kalau bahasa lainnya mungkin, coba cari hal positif apa dari hal negatif yang muncul tentang orang tua kita saat ini. Edit your POV. Gitu. Edit your POV. Contoh, coba lempar.
Biasanya anak-anak ngerasa apa sih yang kalau ngomong sama orang tua tensionnya tuh yang muncul di perasaan anak tuh apa biasanya? Kalau aku yang cowok gitu ya, Iya. Aku ngobrol sama beberapa teman aku yang mirip aku lah. Kadang ada cara penyampaian orang tua yang kayak meremehkan atau merendahkan kita, tapi kita cowok kan. Contohnya misalnya, ya misalnya anggap kita lagi belajar hal baru gitu ya. Okay. Yeah. Ada yang kita suka. Terus sesimpel mereka kayak nggak support. Cara ngomongnya kita nggak masalah nggak support, tapi cara ngomongnya kayak, ya kamu udah umur segini telat kali untuk belajar gituan. Nah, terus kira-kira hal positif apa yang bisa diambil dari situ? Jujur aku susah kok. Aku itu obrolan aku sama teman aku yang udah agak lama, cuman pas kau ngomong gitu, iya kalau kayak gitu apa ya kok? Nah, disitulah kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Kalau saya ngelihatnya adalah orang tua kita cuman nggak kepengen kita ngerasain kegagalan. Dan mereka mau protek kita. Walaupun sebenarnya salah. Justru orang tua yang baik itu adalah membiarkan mereka ngalami kegagalan supaya mereka makin kuat. Yes. Makanya kenapa anak-anak sekarang jadi manja, karena begitu tahu ini kayak bisa gagal nih, mereka protek langsung. Mereka takut kita disappointed. Gitu. Jadi segala sesuatu itu asalkan kita berdoa minta hikmat dan kita mau spend time waktu buat reflektif, kita bisa selalu dapat POV yang lain. Ternyata ujung-ujungnya karena perhatian, karena nggak mau kita gagal, nggak mau kita terluka ya. Betul. Tahu nggak kenapa? Karena orang tua kita nggak punya referensi yang cukup cara mendidik anak dengan benar. Makanya kenapa mereka hanya bergerak berdasarkan apa yang mereka tahu. Oh, cara nyemangatin anak dengan bilang seperti itu. Padahal bukan nyemangatin, jadi bikin down. Drop. Jadi satu sisi mereka nggak salah karena mereka adalah produk dari masa lalunya mereka. Tapi yang bikin salah adalah kalau orang tuanya nggak mau berubah. Nah, tapi kan kita nggak bisa paksa orang berubah. Tapi kita bisa tunjukkan ke mereka bahwa kita bisa berubah. Gitu. Edit your POV gitu ya. Edit your POV. And remember, we are in control of our own POV. Makanya kenapa Roma 11 sih kalau salahnya, yang renewing of your mind, right? Perubahan paradigma. Ya karena kita is in charge of that. Itu tanggung jawabnya kita. Pokoknya kita tanya aja, step 1, tanya, berguna apa nggak saya punya POV ini? Atau saya malah jadi makin down gara-gara punya POV, bilangnya papa mama nggak ngertiin aku, papa mama nggak ngertiin. Kalau emang kita makin down, stop POV-nya, cari angle lain. Karena POV itu kan bicara angle. Kata-katanya udah terucap, kita nggak bisa tarik balik. Tapi kita bisa lihat angle yang mau lihatnya dari mana. Cari angle yang berguna. Terus kalau kita bingung, itulah kenapa kita butuh mentor. Iya, sepakat aku. Gitu. Nah itu ya, dan kalau dari segi neuroscience, dengan kita belajar edit POV, ingat ini training ground. Kita sedang melatih prefrontal cortex untuk berpikir bijak bukan emosional. Aku sering dengar kok prefrontal cortex, tapi apa sih itu? Jadi otak itu kan ada banyak bagian. Bagian yang depan yang berpikir kuat nalar itu bagian depan. Buat nalar? Iya, buat berpikir secara logis. Gitu. Nah, ada juga otak amigdala yang otak reptil. Itu yang biasanya yang trigger fight atau nggak flight. Gitu. Oh, kayak insting gitu ya? Ya, insting, survival insting. Makanya kenapa ketika kita dengar suara tinggi, kita jadi bisa ikut tinggi atau kita bisa nggak mau ngomong sama sekali. Karena amigdalanya ke-trigger. Nah, kita mau biasakan untuk switch ke bagian depan mikir. Di kondisi-kondisi apapun dia nalarnya jalan. Dan itu bisa dilatih. Makanya kenapa terapkan vibe, validate, imitate, be curious, sama edit your POV. Ini nggak bisa dalam sekali praktek langsung jadi ya, tapi ini kembali lagi saya mencoba untuk menuangkan pengalaman dari hasil diskusi dengan mentor dan apa yang saya dapat selama ini ke dalam satu template yang gampang untuk dipakai. Gitu. That's vibe. Yeah, that's vibe. That's vibe. Dan ingat ketika kita menerapkan vibe pasti ada jatuh bangun. Kolose 3 ayat 13 bilang gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sabar sama orang tuamu, karena ya itu training groundmu. Kau akan jadi luar biasa berdampak ketika kau belajar dealing dengan orang tua. Gitu. Vibe Ya. Check your vibe, change your vibe. Change your vibe.
Kinda, so far gimana soal vibe ini? Ada yang mau ditanya gak Kinda? Masih terpukau gua dengan bagaimana kita sebagai seorang anak berusaha untuk mencoba mengerti orang tua, memahami mereka, rendah hati kita untuk mengerti perhatian orang tua ini tuh kenapa bentuknya gini ya. Oh ternyata mungkin kata-katanya aja yang terdengar gak enak, tapi ujung-ujungnya semuanya pasti orang tua mau yang terbaik buat anak-anaknya. Betul. Dan keren banget, thank you kok udah ngajarin With hal pleasure. ini. Buat aku yang bahkan udah punya anak satu, tapi aku puji Tuhan 2 orang tua masih ada gitu. Dan pada saat denger ini harus dilakukan segera gitu. Ya, dan ini it's a journey. Ya. Jatuh bangun. Ya. Aku juga jatuh bangun kok. Ada masa-masa yang masih kepancing gitu ya. Tapi again ya bedanya kita dengan orang dunia adalah kita punya hati yang mudah bertobat. Kita punya hati yang ingin selalu upgrade, ingin selalu belajar, ingin selalu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi aku encourage teman-teman yang ngedengerin ini, jangan aku udah praktekin kok gagal, nggak bisa, susah tau. Nggak apa-apa, keep going ya, kayak belajar sepeda tadi. Pokoknya yang penting ambil keputusan, hajar, kayu aja. Nggak biasa, nggak nyaman. Semakin nggak nyaman tuh artinya semakin kita bertumbuh. Itu aja, jalanin aja, pasti bisa. Terima kasih untuk step-step yang jelas kok. Sangat jelas. Dengan senang hati, I'm glad to be here. Aku mungkin mau nanya ini kok, vibe tadi itu buat aku apanya dan how-nya itu jelas banget. Buat aku sangat praktikal, sangat jelas. Tapi kadang aku tuh yang suka jadi beban di pikiran aku itu kalau aku ketemu adik-adik atau anak-anak yang mungkin udah terlalu kecewa sama orang tuanya, nggak ada keinginan atau kerinduan di hatinya untuk membangun hubungan yang dasarnya trust sama orang tuanya gitu. Yang bisa ngubah hati itu at the end of the day emang cuma Tuhan. Biasanya kalau ketemu anak-anak seperti ini, again, orang yang lagi emosi nggak bisa berpikir secara logis. Jadi kalau emosinya diputar-putar terus di kepalanya, film bapak emaknya marahin dia, kita nggak akan bisa talk some sense, kita nggak bisa ngomong sesuatu yang bisa ngubah pikirannya, nggak akan bisa. Tapi aku benar-benar percaya sama kekuatan doa dan hikmat. Kita doain mereka, kita benar-benar doain mereka. Kalau memang orang ini penting buat pelayanan kita puasa buat mereka. Dan minta hikmat, Tuhan give me the right moment at the right time with the right words and the right delivery supaya apa yang gue ngomong ini bisa masuk ke dia. Kalau Koko sendiri, tadi kan Koko cerita, Koko pun struggle ya, punya hubungan yang nggak mulus sama orang tua gitu ya. Ada kayak cekcoknya. Tapi yang ngedorong Koko untuk perbaiki hubungan Koko sama orang tua Koko tuh apa? It's a very good questions. Jadi kejadiannya itu pas aku lagi liburan itu lagi kuliah di luar Jakarta. Dan saya pulang dan udah 2 tahun 3 tahun nggak pulang karena waktu itu memang saya udah tahu nih kalau pulang bisa berantem. But then ya itu karena hubungan dengan Tuhan aku diingetin, because of my personal relationship with God, hubungan pribadi dengan Tuhan, aku diingetin bahwa kalau lu anak Tuhan, lu anak-anak pembawa damai. Lu harus berdamai. Oh man, gue doa, karena setiap kali ngomong kepancing. Sampai ke satu titik di mana aku benar-benar ngomong, I talk to my parents gitu, sampai akhirnya aku minta maaf ya gitu kalau aku tuh kurang ajar gitu. Oh ya emang kamu harusnya minta maaf. Kepancing lagi gue kan. Tapi dalam hati itu sabar. Tapi ketika ngomong itu lama-lama ngobrol jadi nangis bareng gitu. Rekonsiliasi terjadi. Nah semenjak itu tuh titik balik, hubungan jadi semakin baik sampai sekarang. Dan sekarang kalau aku ada salah, aku beranikan diri untuk minta maaf. Karena dengan kita minta maaf, kita dengan melakukan validate perasaannya dia gitu. So kalau kita dekat sama Tuhan, kita mau jadi seperti Kristus, nggak mungkin kita nggak mau jadi anak pembawa damai. Dan makanya satu-satunya jalan untuk anak-anak kita di bawah kita, kalau memang mereka struggling sekarang, ya kita cuma bisa doain mereka, kita puasa buat mereka, dan kita minta the right moment, the right time, the right words and the right delivery untuk bisa ngomong kebenaran ke dalam dia. Gitu. Jadi bukan berarti kita serahkan Tuhan serahkan ini, udah, mau itu urusan Tuhan, enggak juga. Tuhan tetap suruh pakai kita. Tapi kita minta
itu, momen itu, hikmat itu kita minta. Jadi Koko datang ya minta maaf duluan gitu ya. Yes. Say sorry first. Because at the end of the day ya, kalau lu tahu betapa Tuhan tuh udah mati buat kita, kita udah nggak mikirin siapa benar siapa salah. Ya. Yang penting hubungannya damai. Orang yang udah benar-benar, bukan berarti aku udah gimana banget, enggak, cuman orang yang benar-benar memahami kasih Kristus, mereka udah nggak mikirin siapa benar siapa salah. Yang penting orang yang pertama kali ngerasa bahwa hubungannya nggak benar, dia yang minta maaf duluan. Bukan orang yang ngerasa salah atau enggak. Orang yang merasa hubungan ini terganggu, ada kedamaian yang terganggu di hubungan itu, dia yang minta maaf duluan. Despite dia benar apa salah. Kayak manusia, kita yang salah ya, kita yang dosa ya. Iya. Jatuh dalam dosa manusia. Tapi Tuhan. Betul. Dan kenapa orang mau berjuang untuk benar atau salah? Ya simple. Pastor Wigan kan selalu ngomong spirit of Cain. Orang itu hidup penuh dengan ego. Itu kan jebakan Batman yang pertama di Yudas 11. Yudas 1 ayat 11. Nah itu. Kita belajar jangan mengutamakan ego sama diri sendiri. Gitu. Terjauh. Hubungan kita sama orang tua kita terpenting gitu. Yes. Hubungan orang tua itu penting. Itu training ground. Dan itu adalah pembentukan yang Tuhan sudah utus. Oke. Nggak kerasa kok, aku lihat jam udah selesai. Waduh. Waktu kita udah tinggal sedikit lagi. Mungkin sebelum kita tutup, masing-masing kasih ini kali ya, closing statement ya. Masing-masing. closing statement. Boleh dari inilah, dari Ko Jimmy dulu lah. Kalau aku sekali lagi, aku balik lagi ke ayat yang paling pertama. Jadi pokoknya kalau lupa semua yang kita omongin, ingat aja Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Karena emang kuncinya cuma di sini. Gitu. Dan ingat bahwa kita juga sudah dipanggil untuk ya jadi garam dan terang. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain. Dan itu training groundnya adalah orang tua. Gitu. Yes, Indah. Ya, menjadi yang tadi Koko bilang, menjadi garam dan terang, berlatih mengasihi, memahami orang lain, dan kita belajar melakukannya dari keluarga, dari rumah, dan kemanapun kita pergi pada saat kita sudah menguasai ilmu itu, kita akan jadi orang hebat dan memuliakan Tuhan. Amin. Kalau dari aku mungkin aku ajak anak-anak khususnya generasi muda untuk renungin sejenak betapa orang tua kita tuh udah banyak berkorban. Betapa mereka semampu yang mereka bisa bercucuran darah dan keringat hanya untuk mempersiapkan kita jadi yang terbaik yang kita bisa gitu. Jadi mengingat kebaikan orang tua kita, emang kita harusnya punya kerinduan untuk membangun ulang hubungan yang mungkin tadi penuh tension, hubungan yang penuh berantem, hubungan yang penuh sakit hati, saling gak ngerti satu sama lain. Lakukanlah yang kita bisa lakuin sebagai anak gitu. Jangan tuntut orang tua kita, tapi datang duluan, minta maaf duluan, say thank you duluan, say I love you duluan. Doa kita semoga hubungan kita sama orang tua Tuhan pulihkan. Amin. Hati anak-anak kembali ke orang tua, hati orang tua kembali ke anak-anaknya. Oke, Ko, thank you so much. You're very welcome. Aku sangat terberkati sama sharing Koko di podcast kali ini. Alasan aku pengen jadi host ini karena selalu terberkati aku kalau dengerin narasumber ya. Ko Jimmy juga selalu sharingnya di Katali, sharingnya di podcast, di WeTalk yang bareng Ko Igan, aku selalu terberkati lah. Thank you so much Ko untuk waktunya dan untuk sharingnya. Thank you juga Kinda yang last minute dipanggil langsung mau nemenin. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bantu banyak anak, bisa bantu banyak orang tua juga. Semoga banyak keluarga-keluarga yang akhirnya memuliakan Tuhan lewat hubungannya. Oke, itu aja. Terima kasih untuk semua yang udah nonton sampai selesai. Dimanapun kalian berada, semoga damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus menyertai. Kita akan bertemu lagi di episode minggu depan. Sampai jumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together. Bye. Bye.